Nah, saya negatif itu 6 hari setelah positif. 6 hari setelah positif, ini menarik ini. Langsung saya tracing semua ke klinik untuk antigen begitu. Ternyata dari 4 itu 3 yang positif begitu. 3, 2, 1. Selamat siang menjelang sore. Tak lupa ya, kita sampaikan salam sahabat HP, kita balik selalu ada cerita. Betul. Bahwa selalu ada cerita, di mana kita ada sahabat HP, berarti di situ ada cerita. Bagi sahabat HP yang masih dengan awam dengan penyintas COVID, berarti orang yang pernah terkena atau terdampak COVID, terpapar COVID. Kita perkenalkan dulu ya. Selamat siang, selamat datang di sahabat HP. Kemudian silakan memperkenalkan diri. Ya. Nama lengkap, nama panggilan. Iya. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, saya Tari. Saya sebagai dosen di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ya, di sini saya sudah pernah positif 1 bulan yang lalu. Kemudian ya nanti cerita lengkapnya kita akan masuk gitu. Ya. Bu dosen ya. Begitu sahabat dengan sore ini Kita mendatangkan Bu dosen. betul, kita akan bicara dengan Mbak Tari, lebih enaknya dipanggil seperti itu. Ya, Pak Tari karena masih masih sangat muda sih ya. Mbak ya. Baik. Tepatnya kapan Mbak Tari ketika sudah merasakan terpapar COVID itu? Jadi awalnya itu kakak saya yang sakit begitu, kemudian hari Minggu kakak saya sakit, kemudian besoknya langsung ke dokter. Di sana dibilangi sama dokternya bahwa ini kena mah, kemudian kena radang begitu. Kemudian diberi obat. Kakak saya mengkonsumsi obat kok tambah badannya sakit semua dan tidak sembuh begitu. Kemudian hari Kamis itu posisinya Selasa saya masih masuk kerja begitu. Kemudian Kamis siang saya merasakan nggak enak badan, anget begitu. Kemudian malamnya kayak orang gergesi, itu sampai nggak pakai kipas juga. Terusan besoknya pagi itu nggak apa-apa seperti biasa, tapi malamnya gergesi lagi, kayak sakit begitu. Terus Sabtu ini saya inisiatif bawa kakak saya untuk tes antigen di klinik, ternyata positif. Akhirnya saya pulang, kan di rumah berempat, ada bapak saya, suaminya kakak dan saya, jadi berempat. Akhirnya langsung saya tracing semua ke klinik untuk antigen begitu. Ternyata dari 4 itu 3 yang positif begitu. Nah, untungnya bapak yang tergolong komorbid. Sebentar, Mbak Tia. Iya. Saya mau mengurai dari depan tadi. Iya. Mbak Tia ini terpapar. Pak. Mbak Tari ya. Iya. Sorry. Jadi Mbak Tari ini terpapar karena ketularan ya? Iya. Atau ditulari? Jadi nggak tertular. Jadi nggak tahu kalau tertular begitu. Jadi dalam satu rumah itu ada kakak yang sudah duluan kena, masih dalam satu rumah. Kemudian kakak ini nggak tahu ya kalau dia juga jadi sama-sama nggak taunya kalau positif. Karena tadi sakit mah tadi ya. Iya. Nah, kemudian setelah dinyatakan positif, baru setelah itu berapa hari kemudian Mbak Tia itu Tari inisiatif sendiri melakukan tes. Dan ternyata positif juga. Iya, benar. Berarti dalam satu rumah ketika tidak diketahui bahwa kakak sedang terpapar COVID, berarti semua itu sudah sudah terpapar ya sebetulnya, tapi tidak tanpa gejala gitu ya. Kakak saya yang gejala, tapi saya ini OTG, hitungannya OTG tapi sudah menyebarkan. Jadi hari Selasa itu saya sempat kerja dan dengan beberapa orang begitu ketemu dalam satu ruangan. Saya kalau di luar ketat pakai masker terus, tapi sempat terbuka karena makan.
Nah itu sudah menyebarkan ke orang, satu orang yang sudah terpapar begitu. Itu saya tidak merasakan gejala apapun, tapi saya sudah menyebarkan. Oh, begitu. Jadi gejalanya muncul hari Kamis, saya menularkan hari Selasa. Kira-kira berapa bulan yang lalu? Tanggal saya tes PCR itu tanggal 20 Juni ya. Juni kemarin. Jadi masih sangat nih ya, masih hangat-hangatnya ya. Iya, benar. Sudah dinyatakan negatif tapi. Sudah. Nah, ini yang menjadi menarik Mas Harto. Iya. Tanggal 20 Juni itu dinyatakan positif dan sekarang tanggal 31 Juli. Jadi ada rentang waktu sekitar 1,5 bulan, sahabat HP. Jadi dalam waktu 1,5 bulan, Mbak Tari ini sudah dinyatakan negatif. Kiat-kiatnya ini yang mau saya tanyakan. Betul. Apakah dalam waktu rentan itu terus waktu itu 1,5 bulan ini Mbak Tari isoman begitu, kemudian melakukan sebuah gerakan atau apa yang bisa membuat imun sehingga bisa melawan virus tersebut, atau ini sebelumnya saya tanya dulu, Pak sudah divaksin ya? Sudah, vaksin pertama. Vaksin pertama, yang kedua belum? Jadi yang kedua kan itu setelah vaksin pertama? Iya, jadi vaksin pertama kan dulu bulan Maret begitu. Maret, betul. Kemudian vaksin kedua maunya hari Selasa. Saya terpaparnya, saya cek ke rumah sakit untuk PCR dan hasilnya keluar kan Minggu. Jadi Selasa mau vaksin kedua, Minggunya saya positif. Gitu. Jadi mau vaksin kedua dan kena duluan. Nah, saya negatif itu 6 hari setelah positif. 6 hari setelah positif, loh, ini menarik ini. Saya 6 hari isoman sudah negatif. Dokter Tia bilang setelah kita bersinggungan begitu ya dengan pasien COVID, kita harus tes paling tidak 3-5 hari baru nanti ketahuan bahwa itu adalah positif ya. Kalau ini terbalik, malah justru dalam waktu 6 hari itu sudah bisa dinyatakan tesnya negatif. Luar biasa. 6 hari mulai dari dia terpapar. Mbak Tari ini terpapar, 1 minggu kemudian dia lakukan tes, kemudian negatif. Nah, ini dalam waktu 1 minggu ini apa yang dilakukan ini? Jadi Minggu kan saya sudah tahu hasilnya positif. Sabtu, mulai dari Sabtu saya sudah merasa kalau antigen positif berarti harus jaga diri begitu. Jadi sudah isoman di rumah, nggak keluar sama sekali. Keluar pun cuman beli makanan yang diperlukan, terusan balik lagi karena kita sadar sekitar rumah kita banyak orang tua gitu yang rentan. Akhirnya kita menjaga diri di rumah terus, dan selama isoman itu saya merasakan banyak hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, terutama sakit ini. Siang sampai sore tidak ada pilek, tapi malam mau tidur itu tiba-tiba pilek, dan kalau sudah di atas kasur itu buntu, jadi nggak bisa nafas, rada sesak, dan hanya bisa nafas dari mulut begitu. Jadi kalau diperlukan oksigen itu kan betul diperlukan ya? Iya, benar. Untuk pernafasan ya? Iya, untuk pernafasan. Jadi memang pasien COVID itu sahabat HP itu memang betul-betul dia mengalami sesak nafas ya, seperti yang sudah dialami oleh Mbak Tari ini. Kemudian dia juga pada saat tidur aja susah ya, dapat bernafas aja susah ya. Kalau Mas Harto ini enggak, Mas Harto ini tidur aja ngorok gitu. Jadi oksigennya memang sudah bagus sekali. Saluran pernafasan tadi ya. Nah, berarti bisa disimpulkan waktunya itu ketika hari ke-6 sudah terasa positif, kemudian seminggu kemudian sudah negatif. Iya. Jadi bisa juga diberi kesimpulan itu sekitar 2 mingguan. Memang betul karena seperti yang diinfokan oleh. Dan dalam waktu 6 hari atau 2 minggu itu apa yang dilakukan tadi? Selain isoman, minum obat begitu? Saya mengkonsumsi vitamin C yang 1000 mili. Itu 1000 mili itu sebelum tidur dan setelah makan. Jadi saya mengusahakan perut ini nggak terlalu kosong juga. Oh gitu. Ada rasanya nggak diminum? Kalau vitamin C yang saya beli itu
istimewanya vitamin yang saya beli. Meskipun vitamin C tapi tidak ada aman untuk lambung dan tidak terasa kecut. Jadi itu yang saya pilih, aman untuk lambung begitu, meskipun 1000 mili. Nah, kemudian tadi kan Mbak Tari kan juga cerita bahwa terpaparnya itu masih kondisi di dalam keluarga, keluarga juga ada anggota keluarga yang lain. Kemudian apa yang selain tadi yang sudah Mbak Tari lakukan, kemudian perlakuan apa ke anggota keluarga yang lain? Misalkan, ini ternyata kakak saya juga, kakaknya tadi positif juga ya. Nah, kita kan namanya juga orang terpapar ya, kita memang tidak, setiap orang tidak meninggalkan hal itu terjadi, tapi kan kita kan harus jaga-jaga. Nah ini ketika orang sudah terpapar, selain Mbak Tari juga harus jaga sendiri, ngopeni apa yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain, baik yang terpapar atau yang tidak terpapar. Iya, jadi kakak ini yang gejalanya hitungannya lebih berat daripada saya. Jadi saya yang riwa-riwi kemanapun, yang agak fit ini yang ngurusi semuanya. Jadi untuk makanan, alhamdulillah sekitar orang-orang sekitar rumah itu ngasih makanan juga. Kemudian saudara-saudara juga. Solidaritas itu ya, iya, dari benar, tetangga itu. Benar. Luar biasa ya, solidaritas tetangga memberikan sebuah makanan ke pasien yang sudah terpapar COVID, suatu bentuk yang mulia. Mungkin sahabat tapi bisa mencontoh, kalau nanti di rumah ada yang terpapar, itu segeralah buat makanan dan kirimkan ke mereka. Iya, karena memang orang yang positif itu harus makanannya harus sering-sering makan, meskipun sehari 4 kali ya harus tetap dimakan. Iya, cemilan apapun terus enggak usah mikir bakalan gemuk dan lain sebagainya. Artinya makan itu juga bisa meningkatkan imun tubuh. Iya. Makanya kita sering-sering makan tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah memang. Yang jadi masalah itu yang dibuat makan. Iya, jadi masalah. Sama teman kita. Ya. Nah, kalau kita tidak ada masalah. Kemudian porsinya juga. Kamu kalau dikasih porsi kecil kan jelas teriak-teriak. Oh, diambil teman kita. Ya. Oh, yang pasti itu Pak, tempat tidur dan tempat makan, maksudnya dalam hal makan itu harus di tempat yang berbeda. Ini dalam satu rumah kan 3 yang positif. Saya kamar di atas, kakak saya sama suaminya kan di bawah. Nah itu saya minta untuk pisah, satunya depan TV, satunya di kamar. Jadi kalau kita mau lepas masker itu kan masih aman gitu, karena kita sudah sendiri-sendiri begitu. Iya, benar. Makan juga kan pasti lepas masker dan itu aman. Nah, jadi ini isoman di lantai yang berbeda. Iya, benar. Ada kondisi isoman di dalam rumah ya. Di satu rumah tapi lantainya berbeda. Benar. Ada 2 lantai. Jadi dalam satu rumah loh Mas Ato. Ya, 2 lantai. Iya. Rumah saya jadi masih beruntung sekali nih Bu. Kalau saudara kita yang dalam satu rumah ya hanya satu lantai itu ya susah ya, makanya kita perlu itu ya subsidi. Bukan mencairkan di mana tempat isoman gitu atau mungkin satu itu tempat isoman. Yang kedua adalah juga perlu COVID ini kan bukan penyakit yang bukan aib atau apa. Ini memang bukan aib. Ya bukan. Sebentar. Bukan. Aib bukan. Aib. Agak kurang jelas ya kamu pakai masker. COVID itu bukan aib. Bukan aib ya. Penyakit yang dan bisa sembuh. Dan bisa sembuh. COVID itu bisa sembuh. Sahabat tapi juga perlu harus digarisbawahi. Yang penting adalah kita tidak kepingin untuk kena ya, tapi ketika kena jangan takut dan selalu berjuang untuk. Yang bisa dipetik pelajaran dengan Mbak adalah untuk semua yang penyintas COVID atau yang sudah terpapar COVID, baik di rumah sendiri atau di lingkungan, itu perlunya kerjasama antar anggota warga, antar anggota yang di rumah atau warga sekitar. Karena ketika ada warga yang terpapar COVID, jangan sampai untuk itu dikucilkan atau itu jangan. Nanti itu perlu dibantu. Ketika kita memberikan bantuan kepada yang terpapar COVID, itu pun juga kita juga punya nilai positif juga. Walaupun itu halnya berbeda positifnya. Setelah sembuh Mbak Tari, kemudian dinyatakan sembuh dan dinyatakan negatif. Kemudian
saya mau bertanya ini, mungkin sahabat Zabit juga pengen tahu ya kiat-kiatnya tentang ini kita sudah terkadung sudah dinyatakan negatif, sudah dinyatakan positif, kemudian apa yang harus kita lakukan selain mengikuti saran dari dokter? Maksudnya sugestinya begitu, sugestinya dari diri kita. Karena COVID ini bisa sembuh dan sudah terbukti. Kita hadirkan buktinya dalam rentan waktu sekitar 7 sampai 8 hari bisa sembuh dan luar biasa ini. Mungkin bisa diberikan kiat-kiatnya bagi pemirsa sahabat Zabit. Iya. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Jadi COVID ini kan termasuk flu berat. Jadi kalau bisa badan itu diupayakan harus fit begitu. Dan bagaimana bisa fit? Nah, ini beberapa hal yang sudah saya lakukan begitu. Tiap pagi harus keluar dan subuh. Saya biasanya keluar waktu subuh, udaranya masih segar, itu saya berusaha untuk menghirup sebanyak mungkin agar hitungannya di paru-paru ini steril begitu. Kemudian makan harus teratur. Jadi pagi itu kami minum wedang jahe. Minum wedang jahe itu gunanya agar membersihkan tenggorokan. Misalnya ada yang lendir dan lain sebagainya. Itu awalnya pagi wedang jahe sama dulu susu Bear Brand. Nah, itu karena disuruh sama ibu, telepon dari Jombang, ayo beli gitu. Jadi minum susu Bear Brand, habisnya wedang jahe. Kemudian sarapan itu nggak boleh telat sarapan, makan nasi terutama. Jadi kita posisi kenyang begitu. Terusan rentan pagi sampai siang itu mesti harus nyamil apapun, entah makanan, jajan dan lain sebagainya. Tapi harus dihindari snack karena nanti mengganggu tenggorokan itu. Kemudian makan siang. Dan jangan lupa juga kalau siang itu saya bikin rebusan air kacang hijau. Mungkin ini yang orang-orang tidak tahu begitu khasiatnya. Rebusan air kacang hijau ini bisa meningkatkan imun dan daya tahan tubuh juga. Rebusan air kacang hijau. Jadi yang direbus adalah kacang hijaunya dan airnya diambil. Iya, benar. Jadi pas minum ya? Iya, benar. Pas direbus itu usahakan airnya berubah warna, baru kita ambil airnya. Berubah warna hijau atau kekuningan begitu. Meskipun kacang hijaunya belum matang banget, tapi airnya yang diambil bisa. Terusan manisnya bisa disesuaikan. Terusan makan malam. Nah, saya biasanya tidur selama positif ini saya sering ngantuk begitu. Biasanya tidur jam 10, ini tidur jam 7. Jadi makan dulu, terus 1 jam kemudian saya minum vitamin, terus tidur. Itu tiap hari saya kayak gitu. Dan jangan lupa olahraga juga, tapi olahraganya jangan terlalu berat karena kita kan harus menstabilkan tubuh begitu, jangan terlalu capek gitu. Itu saya lakukan sering. Dan kalau berulang-ulang, kalau malam nggak bisa tidur, saya kasih minyak kayu putih, terus di hidung dikasih minyak kayu putih, terus bantalnya ditinggikan, akhirnya bisa nafas lega gitu. Oh, lebih tinggi bantalnya? Iya, bantalnya lebih tinggi, itu agak enak buat nafas gitu. Ya, itu sahabat Zabit, bagian dari kiat-kiat bagi mereka yang dalam posisi isoman atau isolasi mandiri di rumah atau di mana, bisa juga dilakukan masing-masing ketika kalian terpapar COVID. Ada tambahan dikit, Pak. Ada tambahan dikit ya. Mungkin banyak yang tidak percaya dengan vaksin begitu, tapi ini saya sudah mengalaminya sendiri meskipun sudah vaksin pertama, tapi
alhamdulillah dari vaksin itu saya tidak terlalu berat untuk gejalanya begitu. Dan itu akhirnya saya hanya 6 hari isoman sudah negatif. Itu salah satu kelebihan dari vaksin. Itu masih vaksin pertama. Jadi apalagi vaksin kedua ya. Coba kalau udah vaksin kedua mungkin tidak sampai 6 hari. Sekarang dinyatakan positif, 2 hari lagi bisa dinyatakan negatif. Atau besok pagi kita sudah dinyatakan negatif. Karena kekuatan vaksin itu di dalam tubuh kita tidak tahu ya luar biasanya seperti apa. Bagaimana proses bekerjanya di dalam tubuh. Yang penting kan kita bisa melakukan perlawanan. Iya, benar. Jadi sahabat HP jangan pernah untuk tidak vaksin ya. Jadi segera setelah melihat channel ini, matikan HP atau matikan komputernya, langsung vaksin ya. Jangan pernah takut vaksin. Betul. Walaupun jarumnya kecil tapi itu sangat Ya, jangan dilihat jarumnya, lihatlah kualitasnya. Kualitas vaksinnya. Kualitas vaksin sudah dinyatakan bahwa vaksin pertama aja sudah bisa menangkal dalam waktu 6 hari ya, apalagi vaksin kedua. Itu garis bawah penting sekali yang harus kita ambil. Karena vaksin membantu untuk meningkatkan imun di tubuh. Betul. Baik, terima kasih Mbak Ari terima kasih. bersedia sharing. Kemudian kita susah loh ini mendatangkan juga harus melewati protokol kesehatan, tes swab ya, juga melewati jalan-jalan, melewati lika-liku sehingga sampai di Ciputra World. Ya. Terima kasih juga untuk Ciputra World. Terima kasih kita sampaikan luar biasa Ciputra World, kita sudah berikan kesempatan untuk ngambil teks di sini. Baik, sahabat HP, pembicaraan kita yang dengan Mbak Tari yang mantan pasien COVID yang sudah sembuh, bisa tarik kesimpulan bahwa hendaknya kita terus positif untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Artinya positif adalah kita selalu berpikir positif, baik itu positif terhadap vaksin, jangan takut untuk vaksin. Kemudian positif juga untuk yang warga yang terpapar COVID, bahwa kita akan selalu membantu memberi bantuan kepada warga sekitar kita. Begitu sahabat HP, dan jangan lupa untuk pertemuan kita selanjutnya, sahabat HP selalu ada cerita. Ya, selalu ada cerita. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih.